إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. إخواني الكرام dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan nahwu kita. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita masuk pada jenis yang ketiga dari isim-isim yang ma'rifah. Kita sampaikan pertama yang ma'rifah itu adalah dhamir. Kemudian setelah itu al-alam. Dan yang ketiga adalah ismul isyarah. Kita telah menjelaskan bahwasannya isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Kita murajaah sedikit. Sad yaitu al-aslu, artinya matan. Sering kita sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Thumma al-isyaratu, kemudian isim isyarah yaitu isim atau tanda ma'rifah yang ketiga atau macam-macam isim yang ma'rifah yang jatuh pada poin yang ketiga, yaitu al-isyarah, kata tunjuk. Wahia, dia adalah dha lil mudzakkari, dha untuk mudzakkar, wadhi, wadhih, wati, watih, wata lil muannas. Dhi, dhih, ti, dan tih, wata adalah untuk muannas. Semua yaitu dhi, dhi, ti, dan tih, dan ta ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab terdahulu, yang kalau mau kita gabung maka menjadi hadhihi. Demikian, semuanya hadhihi. Wadhani, watani lil musanna. Dhani dan tani ini untuk isim musanna. Dhani ini mudzakkar, tani ini muannas. Lafaz yang sebelumnya, kita ulang kembali, dhi, dhih, ti, dan tih, kemudian ta, itu disebut dengan lughatun fiha, ay lughatun allati yastakhdimuha qaba'il al-Arab. Bahasa-bahasa yang mana digunakan oleh kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Kalau mau diikhtisarkan, maka kita mengatakan hadhihi. Ya, dhi. Ya. Hadhihi, dhi. Atau dha, itu kita mengatakan hadha. Demikian. Baik. Dhani dan tani lil musanna, untuk musanna. Dhani ini musanna al-mudzakkar, tani ini musanna al-muannas, yaitu bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Rafa'nya dengan ya, rafa'nya dengan alif, kemudian jar
dan nasabnya dengan ya. Wa ulai li jam'ihima. Sedangkan bentuk jama' di sini bentuk jama' untuk muzakkar dan muannats. Tapi ingat syaratnya ikhwan dan akhwat, lil akil, untuk yang berakal. Jadi kita mengatakan wa ulai muslimuna, ya. Ulai muslimuna, ulai muslimatun. Demikian. Wal ba'idu bil kafi mujarradatan minal lami mutlaqan. Sedangkan untuk menunjukkan isyarah jauh, maka menggunakan kaf. Kita mengatakan dzaka, ya, mujarradatan minal lami mutlaqan, yaitu tidak menggunakan huruf lam secara mutlak. Jadi kita mengatakan dzaka au makrunatan biha, atau juga boleh menggunakan huruf lam. Kita mengatakan dzalika, dzalika. Demikian. Illa fil musanna mutlaqan. Huruf lam tidak digunakan kepada musanna secara mutlak. Kita tidak mengatakan dzani lika, kani lika. Tidak. Ya. Wa fil jam'i fi lughati man madda, atau juga pada bentuk jamak. Kita tidak mengatakan ulai lika. Tidak. Ya, langsung kita mengatakan ulaika tanpa menambahkan lam sebelum harful khitab, yaitu kaf. Jadi ulaika, bukan ulailika. Demikian. Wa fima taqaddamathu ha at-tanbih. Dan telah disebutkan juga ada hak tanbih pada awal isim isyarah. Baik, ikhwan. Kita perhatikan di sini, karena sudah meringkas, ya. Baik, kita akan sebutkan satu persatu biar jelas. Nah, perhatikan ikhwan dan akhwat. Poin pertama adalah al-mufrad al-mudzakkar al-qarib. Ya. Mufrad al-mudzakkar al-qarib. Itu menggunakan hadza. Nah, hadza ini itu bisa untuk li ghairil akil, ya. Li ghairil akil, yaitu ini, ya. Contohnya hadza kitabun. Bisa juga lil akil, hadza mahmudun. Baik. Nah, ini. Kemudian selanjutnya lil mufrad al muannats al qarib. Ya. Mufrad al muannatsu al qarib, al muannatsi al qarib, yaitu hadhihi. Tadi kita sudah jelaskan, situ muallim mengatakan dhi, ti, ta, dhi, hiya lughatun fiha. Itu maknanya adalah bahasa yang mana kabilah-kabilah Arab menggunakan isim isyarah ini. Namun kembali kepada satu poros, semuanya itu adalah kembali kepada lafaz hadhihi. Nah, hadhihi ini dia digunakan untuk muannas mufrad qarib, akilan wa ghair akil, berakal ataupun tidak berakal. Jadi kita mengatakan hadhihi sayyaratun atau hadhihi hindun. Hadhihi sayyaratun ini li ghairil akil, muannas li ghairil akil. Hadhihi hindun. Demikian. Ini muannas lil akil. Baik. Selanjutnya lil musanna al mudzakkar al qarib. Nah, yaitu menggunakan hadzani. Contohnya hadzani kitabani, hadzani zaidani. Lafaz hadzani juga ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an
ini sama seperti tadi, yaitu lil akil wa ghair al akil. Hadani kitabani, ini contoh untuk li ghairil akil. Hadani zaidani, ini contoh untuk li al akil. Baik. Contoh misalnya bentuk mansubnya kita mengatakan ra'aitu hadaini al-kitabaini. Ra'aitu hadaini al-kitabaini. Hadaini jelas maf'ulun bihi mansub dengan ya karena dia isim mutsanna. Al-kitabaini kita mengatakan mansub juga sebagai badal dari hadaini, tandanya dengan ya isim mutsanna. Kemudian contoh majrur yaitu marartu bi hadaini ar-rajulaini. Demikian. Baik. Selanjutnya lil musanna al muannas al qarib. Ini untuk musanna muannas qarib menggunakan hatani. Ya. Contohnya hatani sayyaratani, hatani hindani. Ini juga untuk yang berakal dan juga tidak berakal. Contoh yang dia berakal hatani hindani. Contoh yang tidak berakal adalah hatani sayyaratani. Contoh yang lainnya ketika sebagai objek ra'aitu hataini as-sayyarataini, ajurnya ra'aitu marartu biha taini as-sayyarataini. Demikian. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk jama' lil akil lil qarib, maka jelas menggunakan haula'i. Ya, ini digunakan untuk muzakkar ataupun muannas. Contohnya misalnya haula'i tullabun. Yang muannas haula'i talibatun. Jelas. Nah, bagaimana kalau untuk jamak di ghairil akil? Ya, misalnya jamak taksir, maka menggunakan hadhihi, yaitu isim isyarah lil muannats. Kita mengatakan hadhihi kutubun, hadhihi fusulun, hadhihi nujumun. Demikian. Nah, berarti kalau untuk jamak lil akil maka menggunakan haula'i. Kalau untuk jamak li ghairil akil maka menggunakan hadhihi. Baik. Kemudian al-mufrad lil mudzakkar al-ba'id. Untuk mufrad mudzakkar al-ba'id menggunakan dzalika. Ini juga masuk dalamnya lil akil wa ghair al-akil. Dzalika rajulun misalnya contohnya. Atau dzalika kitabun. Ya. Kemudian al-mufrad al-muannats lil ba'id menggunakan tilka. Ya. Tilka hindun, tilka saburatun. Ini juga masuk di dalamnya. Yaitu berakal dan tidak berakal. Kemudian lil musanna al mudzakkar al ba'id menggunakan dzanika rajulan, dzanika kitaban. Ya. Tainika ra'aitu tainika ar-rajulaini. Nah, ini ya, ini yang marfu'nya dzanik, yang mansubnya atau majrurnya tainik. Ya, demikian. Kemudian li jam'il akil lil ba'id itu menggunakan ulaika. Kita mengatakan ulaika muslimun, ulaika muslimat. Jadi ulaika itu lil akil al ba'id, jenisnya bisa muzakkar, bisa juga muannats. Bagaimana kalau misalnya bentuk jama yang dia itu tidak berakal? Ya, lil akil, ya, untuk lil ba'id, di ghairil akil lil ba'id maka menggunakan tilka. Kita mengatakan tilka. Ya. Tilka kutubun. Ya. Tilka hadaiku. Tilka hadaiku. Nah, demikian. Nah, ini. Nah, ini ikhwan dan akhwat, ya, pembahasan yang telah kita sampaikan pada
pertemuan sebelumnya. Kemudian juga muallif melanjutkan di sini ya. Ats-tsalitsu min anwa'il ma'arifi ismul isyarati. Beliau membagi menjadi tiga bagian bihasabil musyari ilaihi. Kemarin juga kita telah menyampaikan bahwasannya ismul isyarati yakunu ma'rifatan idza kana yujad al musyar ilaihi. Isim isyarah itu dia menjadi ma'rifat ketika memang ada al musyar ilaihi di situ. Jadi kalau misalnya kita hanya mengatakan hadza tanpa menyebutkan al musyar ilaihi, maka hadza di sini masih masuk dalam kategori isim nakirah karena belum jelas. Namun ketika kita mengatakan hadza kitabun, maka hadza menjadi ma'rifat. Kenapa? Ada al musyar ilaihi, yaitu kitab. Hadza mahmudun. Hadza menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena ada al-musyaru ilaihi, yaitu mahmud. Dan contoh-contoh yang lainnya. Baik. Belum membagi di sini, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an, ila thalathati aqsamin ma yusyaru bihi lil mufrad wa ma yusyaru bihi lil muthanna wa ma yusyaru bihi lil jama'ah. Ya. Wa kullun min hadhihi thalathati yanqasimu ila mudzakkar wa muannatsin. Baik. Sini ada tiga. Ada untuk mufrad, ya, baik itu mudzakkar ataupun muannats. Ada untuk musanna, baik itu mudzakkar ataupun muannats. Ada juga untuk jama', baik itu mudzakkar ataupun muannats. Penjelasannya tadi sudah kita ringkaskan, ya. Yang ini, ya. Yang ini dari sini, ya. Nanti monggo silakan di murojaah, insyaallah taala akan ada rekaman ulangnya. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Demikian. Untuk mufrad mudzakkar itu menggunakan dza, ya. Fal mufrad mudzakkar lafdhatun wahidatun wa hiya dza, ay hadza. Demikian. Ya. Kemudian untuk mufrad musanna al muannatsa itu ada 10. Didahulu dengan zihi bil isba'. Isba' kita menyampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah sebuah istilah yang digunakan untuk penyesuaian huruf dengan harokatnya. Kalau alif itu biasanya sebelumnya fathah, kemudian ya sebelumnya kasrah, kemudian waw sebelumnya dhammah. Itu namanya bil isba'. Ya. Kemudian dhihi bil kasri wa dhih bil iskan dengan sukun, dhih dengan sukun, wa dhatu wa hiya aghrabuha. Kalimat dhatu ini adalah lafaz yang paling asing karena isti'mal dhatu ini memiliki dua makna, bermakna sahibah sama bermakna allati. Kalau makna sahibah itu biasanya idhafah kepada isim jenis. Contohnya dhatu jamalin, ya, dhatu jamalin. Atau juga bermakna allati tadi, contohnya bil fadli dzu faddalakumullahu bihi, ay allati faddalakumullahu bihi. Demikian, ya. Dan kita juga telah menjelaskan sisanya, yaitu ada ti, watihi bil isba', watihi bil kasri, watih bil iskan, wata. Namun semuanya kembali kepada lafaz hadhihi yang telah kita sampaikan tadi. Tapi ini juga telah kita sampaikan, ya. Walitasniyatil mudzakkari dzani bil alif raf'an kaqoulihi ta'ala fadzanika burhananan, ya. Fadzanika burhanani. Fadzaini bil ya'i jarn wa nasban. Ini juga telah kita sampaikan, yaitu hadzani sama hadzaini. Cuman kita menambahkan harfut tanbih, yaitu ha. Walitasniyatil muannatsi tani, ini juga kita telah menyampaikan tadi, yaitu alif raf'an bil alifi, kemudian nasban wa jarran bil ya, hatani atau hataini. Contohnya ja'atni hatani atau wahataini. Demikian.
Kemudian juga walijam'il mudzakkar wal muannats ulai. Qala ta'ala wa ulaika humul muflihun. Ulai. Ya, ini ditambahkan harful kaf, harful khitab ulaika. Demikian, ya. Kemudian juga terkadang ada lugatu qasr, yaitu dari kalangan Banu Tamim. Mereka mengatakan ula, ya, ula, ya. Ula al-muslimun. Ula al-muslimun. Demikian. La tanhaquhu fi lugati man madda. Nah, ini tidak digunakan pada lugatu man madda, yaitu menambahkan lam setelahnya. Ula, ya, ula ilika. Ula ilika atau ula ka. Demikian. Faqad asyartu ila hadhihi al-lugha bima dzakartuhu ba'du min anna al-lam la talhaquhu fi lughati man madda. Tayyib. Kami ulangi sedikit penjelasannya. Kata Ibnu Hisham, sungguh saya memberikan isyarat bahwasannya lafaz pada ulai, ya, ulai itu tidak kemasukan lam di dalamnya. Ya, jadi bukan ulailika. Tidak. Langsung ulaika. Ada juga logo Banu Tamim, yaitu mengqasar ula, ya, ulaka. Ulaka. Demikian. Atau ditambahkan misalnya harfut tanbih, haula muslimun, haula muslimun. Demikian. Kemudian juga telah menyampaikan, ya, sebelumnya, thumma al-musyaru ilaihi imma an yakuna qariban aw ba'idan. Ada kalanya al-musyar ilaihi itu menunjukkan dekat dan juga jauh. Itu dikembalikan kepada isim isyarah tersebut. Ya. Fa in kana qariban ji'a bismil isyarati mujarradatan minal kafi wujuban wa makrunan biha at-tanbih jawazan. Tayyib. Kalau misalnya dekat, maka didatangkan isim isyarah yang dia itu tidak terdapat kaf. Ya, contohnya ja'ani hada. Atau harfu tanbihnya kita buang, ja'ani dha. Ini terkandung, ya, kaidah yang sangat bagus sekali. Kalau ingin menggunakan hak at-tanbih, harfu tanbih juga boleh, yaitu hak yang ini, ya, atau tanpa hak juga boleh. Baik. Wa in kana ba'idan, nah ini kita sampaikan, wajib iqtiranuhu bil kaf imma mujarradatan minal lam. Jika menunjukkan jauh, maka dzaka atau juga makrunatan biha atau dzalika. Dzaka atau dalamnya dzalika. Demikian. Itu pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita masuk pada wa tamtani'ul lamu fi thalathi masaila. Baik, ikhwan, fadhal baca. Ikhwan, fadhal ikhwan, ada yang baca ikhwan? Naam Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ihdaha al-qulu dhanika wa tanika wa la yuqalu dhanilika wa la tanilika. Athaniyatu al-jam'u fi lughatin man maddahu taqulu ulaika wa la yajuzu ulailika wa man qasarahu qala
أولئك. الثالثة إذا تقدمت عليها تنبيه تقول هذاك ولا يجوز هذلك. طيب يكفي. نعم شكرا جزيلا. نعم ikhwani wa akhwati jami'an. Kemudian Mu'allim mengatakan wa tamtani'ul lamu fi thalathi masaila. Huruf lam itu tidak boleh kita masukkan kepada ismul isyarah di dalam 3 keadaan, 3 masalah. Ihdaha, satu di antaranya al-musanna. Jika isim isyarah itu lafadznya adalah musanna, ganda. Ya, takul, misalnya engkau mengatakan dzanika wa tanika, dzanika rajulani, tanika imra'atani. Itu yang sahih. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan dzani lika, khata, atau tani lika, khata. Enggak boleh kita mengatakan demikian. Contoh misalnya dzani lika rajulani, hada khata, ta'birun khata, laysa sahihan. Atau juga tani lika sabburatani, khata. Yang sahih dzanika wa tanika. Baik. Al-thaniyah, yang kedua, al-jam'u fi lughati man madda. Ya, jama' dalam bahasa yang mana sebagian para ulama memanjangkan ula, ya, memanjangkan lamnya ulaika. Kita mengatakan ulaika wa la yajuz ulailika. Ada khata. Wa man qasarahu ulaika. Ya, wa man qasarahu qala ulaika. Hadza aidan khata. Jadi yang sahih kita mengatakan ulaika wa la yajuz ulailika, atau juga ulalika. Baik. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, idza taqaddamat 'alaiha ha'at tanbih. Apabila didahului oleh harfut tanbih, maka tidak boleh setelah harfut tanbih itu kemasukan harful lam. Jadi contohnya kita mengatakan hadzaka, wa la yajuz an naqul hadza lika. Enggak boleh. Ya. Atau misalnya kita mengatakan hadza likum. Hadza khata. Yang sahih hadzaka. Demikian. Baik. Alhamdulillah, untuk pembahasan isim isyarah ana kira insyaallah taala wadih. Sekarang kita masuk pada isim ma'rifah yang selanjutnya, yaitu al-asma'u al-mausulah. Naam. Akhwat, iqra'i ihdakunna, tafadhali. Ana Ustaz. Tafadhali. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى ولجمع المؤنث اللائي واللائي وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب وذو في لغة طيء
وذا بعدما أو من الاستفهاميتين وصلة للوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير للموصول يسمى عائدا وقد يحذفونه أيهم أشد وما عملته أيديهم فاقض ما أنت قاض ويشرب مما تشربون أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. طيب يكفي. Syukran jazilan. Naam. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat. Setelah kita membahas tentang asma al-isyarati, sekarang kita masuk pada isim yang ma'rifah selanjutnya, yaitu al-asma al-mawsulah. Thumma al-mawsulu sad, al-asal, matan. Thumma al-mawsulu, kemudian isim mausul, atau bisa kita sebut dengan kata sambung. Itu diantaranya adalah alladzi, wallati, walladhani, wallatani. Alladzi, allati. Alladzi ini untuk mudzakkar, baik yang berakal ataupun ghairul akil. Allati juga dia itu untuk yang berakal dan tidak berakal, tetapi naunnya adalah muannas. Alladzani ini untuk mudzakkar namun dia musanna, ya. Allatani ini muannas, musanna muannas, makanya disebutkan di sini yaitu lafaz alladzani dan allatani bil alif raf'an, rafa'nya dengan alif, wa bil ya'i jarran wa nasban, kemudian jar dan nasabnya dengan ya. Wal jam'il mudzakkari, untuk jamak mudzakkar, untuk jamak mudzakkar bil ya'i mutlaqan, itu menggunakan ya secara mutlak, ya. Ingat ya, alladzina ini untuk mudzakkar yang berakal, untuk mudzakkar yang berakal. Wa ula ini untuk muannas yang berakal, ya. Wal jam'i al muannas, demikian, yaitu allai wallati. Masuk dalamnya juga lafaz allai dan allati. Jadi semuanya kita terjemahkan terjemahan sifat yang, ya, misalnya kita mengatakan alladzi yata'allamun nahwa mahmudun, yang belajar ilmu nahwu adalah mahmud. Kalau muannas misalnya allati tata'allamu an-nahwa hindun, yang belajar ilmu nahwu adalah hindun. Tinggal kita samakan saja jenisnya, ikhwan dan akhwat, kita samakan. Kalau mufrad ya seperti tadi, alladzi yata'allamu nahwa zaidun, ya mufrad mudzakkar. Kalau mufrad muannas allati tata'allamu nahwa hindun, demikian. Kalau misalnya dia itu musanna mudzakkar, kita mengatakan alladzani yata'allamani an-nahwa, misalnya zaidani atau zaidun wa mahmudun. Allatani tata'allamani an-nahwa hindani, atau hindun wa fatimatu. Demikian. Wa bima'na al-jami'. Kemudian ada juga isim mausul yang dia itu memiliki makna secara umum. Bisa bermakna alladzi,
allati, alladhani, allatani, ulai, ya allai, ya demikian. Al-ula apa? Yaitu man, wama, ayu, al. Al ini al yang dia terdapat pada isim fa'il dan juga isim maf'ul. Ya, ad-dharibu. Ya, misalnya ra'aitu ad-dhariba fil fasli. Asalnya adalah ra'aitu alladhi yadribu fil fasli. Demikian. Ya. Ra'aitu al-madruba fil fasli. Asalnya adalah ra'aitu alladhi yudrabu fil fasli. Nah, itu. Baik. Kemudian wadhu fi lughati tayyib. Kemudian zu itu bermakna allati pada bahasa Bani Tayyib. Ya, wadha ba'da ma atau man al-istibhamiyatain. Ya, atau dha setelah ma atau juga man istibhamiyatain. Kemudian silah al-wasab, silah mausul wa silah ghairiha imma jumlah khabariyah dhatu dhamir مطابق للموصول يسمى عائد وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملت أيديهم فاقض ما أنت قاض ويشرب مما تشربون أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. طيب Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, insyaallah ta'ala untuk penjelasan matan yang lebih dalam lagi akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita akan berikan contoh-contohnya ya, seperti tadi, semoga dimudahkan. Jadi ana harapkan kepada antum dan antunna untuk semangat murajaah kembali pertemuan yang sudah kita lalui. Alhamdulillah ada rekamannya, ada videonya, silakan disimak kembali satu persatu di murajaah agar apa yang telah kita sampaikan tidak terlupakan atau tidak dilupa, sehingga ilmu kita itu makin kokoh. Dan ana harapkan setelah selesai kitab ini, monggo antum-antunna membuka majelis mengajarkan apa yang telah antum dan antunna pelajari. Adapun untuk syarahnya insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan kawan dan akhwat atau wadih? Ada pertanyaan kawan dan akhwat atau wadih? Wadih insyaallah Ustaz. Baik, syukran jazilan. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih.